Halo, Tam? Halo, 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 Halo. Dam. Woi, Gimana nih? gimana kabarnya nih? Baik, baik, alhamdulillah, alhamdulillah. Lu gimana? Alhamdulillah. Di sini apa? Kalau istilah PSBB bukan? Ada istilah baru nih. PK Eh, PKMBB. ya, ya, itu bener-bener. Tapi ya sama lah, kalau gue sendiri sih nggak ngerasain bedanya sih. Ya makanya kayak, anyway, apapun aturannya gue tetap di rumah sih. Stay safe lah. Ya, siap, 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 siap. Oke, Tama. Jadi, thank you udah mau datang di YouTube gue. Jadi, kali ini kita pengen nyoba ngulik-ngulik tentang marketing, especially digital marketing. Nah, Boleh, boleh, sebelumnya boleh. Nah, sebelumnya aku mau kenalin dulu. Jadi di sini kita ada namanya Pratama Agus. Jadi Tama ini teman dari kerja di salah satu company, game publisher company. Tapi sekarang sudah melamar Buana, ada dari beberapa akhirnya masuk di company yang sekarang nih. Nah, mungkin bisa diceritain dikit sih, nggak sih, Tam, di perusahaan sekarang tuh sebenarnya di perusahaan apa dan kerjaannya ngapain sih? Oke, boleh, boleh. Halo semuanya. Jadi, boleh panggil Tama aja kali ya, buat teman. Jadi Ya. mungkin buat kerjaan sekarang, bener kata Adam tadi sih, kayak kita udah cukup lama dan mungkin kalau dulu pertama kali kenal itu gue belum di marketing ya, dan kayak gue tuh masih ngurusin konten lah, something like that. Tapi Ya. akhirnya bener melalang buana, terus sekarang tuh terakhir masih di Home Credit Indonesia, masih ngurusin digital marketing sih. Kurang lebih fokusnya itu bukan ke performance, karena ada tim sendiri. Jadi di job gue sekarang itu role-nya lebih ke overview the whole digital marketing process, especially di bidang growth-nya sih. Jadi kayak gimana kita bisa improve di channel-channel digital marketing yang dijalanin sama semua tim. Terus kayak ngelihat opportunity sama improvement yang bisa kita uh, bangun lebih baik lagi buat bisnis company sendiri. Kurang lebih kayak gitulah overview-nya. Ah, I see. Itu nama title-nya apa, Tam? Kalau di sana, Tam? Namanya itu digital marketing growth. Jadi fokusnya tuh ke tadi ke growth-nya itu sih. Jadi mungkin nggak terlalu ke performance, nggak terlalu ke kreatif, nggak terlalu ke konten. Jadi lebih kayak ke overview, terus kayak uh, oversee the process sama cari celah-celah buat improve gitulah. Kurang lebih Hmm. sih kayak gitu. I see. Oke, menarik banget sih itu. Tapi ini yang jadi pertanyaan mungkin kayak gini nih. Dulu kan kerjaannya kita sama-sama kerja di game publisher, kita jadi aku waktu itu jadi game operation ya gitu. Tama juga kayaknya juga Hmm. waktu itu juga sempat jadi game operation juga. Tapi terus habis Iya. itu kayak mulai ngurusin di konten dan marketing juga kayaknya ya sempat ya di akhir-akhir ya. Hmm, hmm. Ya, ya, Nah, ya, benar-benar. Nah, itu sebenarnya bisa diceritain nggak sih awal mula waktu itu ketertarikan di dunia marketing dan gimana gimana sih kok akhirnya bisa dari dari apa namanya, dari game operation gitu, terus tiba-tiba jadi marketing sih. Sebenarnya kalau diceritain mungkin dari awal-awal kelihatannya kayak terlihat begitu menyimpang ya. Tapi kalau misalnya dirunutin berdasarkan pengalaman sini sebenarnya enggak. Jadi cukup berhubungan. Jadi kan awalnya itu dari fresh grade itu kan gue lulusan sastra Inggris kan. Hmm. Pertama kali kerja itu emang sebagai translator. Jadi di waktu kita tempat kerja bareng kita tuh pertama kali gue sebagai translator. Mhm. Dan title-nya memang game operation sih. Dari translator itu fungsinya ya sama lah kayak kurang lebih sama game operation pada umumnya ngurusin gamenya, tapi gue lebih fokus ke lokalisasi kontennya. Hmm. Dari translate lokalisasi konten itu perlahan-lahan kayak gue cukup belajar banyak tentang gimana caranya optimize konten lah, kayak ya dari sebelumnya kan kontennya itu bahasa Inggris kan, Iya, of iya. course budayanya pun beda kan. Terus kayak gimana ceritanya ini konten tuh bisa dinikmati sama audiens kita di Indonesia juga. Jadi kayak di situ belajar how to create a better dan efficient content buat marketnya kita sendiri kayak gimana. Nah, habis Oke. dari konten sendiri, gue inget banget tuh terakhir kali kerja itu sebelum akhirnya beneran jam ke marketing itu gue juga nyoba-nyoba di sosial medianya. Jadi di Mhm. sosial media itu belajar dari Facebook sih, terutama Facebook dulu tuh masih zaman banget Facebook, kayak gimana buat copy yang bagus untuk post sampai bikin orang-orang tuh engage, nge-like, nge-comment, kayak kayak gitu. Jadi kurang lebih masih inline juga dengan apa Mhm. yang dari awal gue kerjain, kayak cara buat konten yang beneran engage sama audiensnya. Nah, habis itu terus resign, terus coba opportunity yang lebih
spesifik. Oh ya, jadi dulu tuh alasannya tuh salah satunya adalah pengen lebih spesialis di bidang digital marketing. Jadi kalau dulu title mungkin lebih generalis kayak game operation, terutama di marketing side, dari konten sosial media itu kan generalis banget. Tapi akhirnya decide untuk go spesialis. Jadi dulu tuh mulai belajar performance juga, gimana kayak belajar digital ads, Facebook ads, kayak gitu lanjut. Terus sampai akhirnya pindah lagi tuh. Nah, mulai setelah pindah itu juga kurang lebih role-nya ganti lagi. Jadi udah bukan performance lagi. Lebih ke arah branding, PR, sama CRM kurang lebih itu kayak gitu. Jadi kayak beneran baru lagi lah. Jadi setiap pindah kerja itu role-nya baru lagi. Sampai terakhir itu ngurusin analytics juga. Mungkin kayak data-data simple. Mungkin nggak kayak lu ya, datanya kayak data simple aja sih. Mungkin kayak dari segi performance marketingnya juga analisis sama belajar juga tentang marketing automation tools. Jadi teknologi lah marketingnya. Sampai nih terakhir di tempat yang sekarang di Home Credit Indonesia itu kayak mungkin employer-nya itu ngelihat kayak gue punya 360 experience kali ya, dari mulai acquisition terus sampai ke retention, ke CRM, sampai akhirnya ke loyalty, mungkin kayak field-nya di situ. Jadi akhirnya kayak ditaruh di growth. Jadi kayak ngelihat opportunity dari masing-masing funnel tadi, dari marketing channel tadi, sampai akhirnya gimana ceritanya kita bisa improve di sisi digital marketing. Gitu sih kurang lebih journey-nya. Nyambung ya berarti ya. Wah, gila sih. Keren banget sih. Jadi dari awal, dari thank you. di copywriting ya berarti ya, lebih ke kayak translator, copywriting, itu copywriting-nya pun udah kayak copywriting untuk marketing juga. Jadi selain untuk localization, terus habis itu dipakai juga untuk marketing di sosial media. Terus habis itu masuk ke performance marketing, habis itu masuk ke PR marketing, branding, terus sekarang kayak pegang tuh CRM, wah emang 360 banget sih. Mungkin menyinggung di situ juga. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang digital marketing, itu tuh sebenarnya elemennya tuh apa aja sih, Tam? Jadi kan mungkin kalau orang-orang yang mungkin yang masih awam gitu ya, taunya paling ya sosial media, ya tok itu ya sosial media gitu. Tapi sebenarnya digital marketing tuh apa aja sih? Oke. Kalau berdasarkan learning gue sendiri sih sebenarnya kayak kalau menjelaskan digital marketing itu apa aja, gue membaginya bakalan per funnel sih, Dan. Jadi kan sebenarnya digital marketing itu sebenarnya kayak sebuah booster kan, jadi kayak sebuah proses istilahnya. Tapi sebenarnya itu mereka punya tujuan. Nah, tujuannya itu sebenarnya bisa dicakup semua dengan menggunakan digital marketing. Nah, jadi gue bagi 3 sih kurang lebih. Kayak yang pertama itu acquisition, terus yang kedua itu conversion, sama yang ketiga itu I would say retention. Jadi semua cara dengan digital marketing itu objektifnya bisa ketiga hal tadi. Gimana ceritanya kita buat akuisisi, kayak misalnya nih digital ads, sosial media, intinya kayak kita pengen ada orang yang coba masuk atau tahu dulu tentang produk kita misalnya. Itu di akuisisi itu fokusnya ke sana. Sama untuk digital marketing lagi yang fokusnya untuk konversi. Jadi kan itu jatuhnya step 2 kan. Jadi orang-orang tuh udah tahu nih, orang-orang udah kenal produk kita. Tapi perlu satu strategi yang berbeda dari digital marketing untuk buat mereka akhirnya mau beli. Kan dari tahu kita pengen mereka beli kan. Of course kayak gitu kan. Nah, itu ada strategi sendiri objektifnya. Nah, sama yang ketiga, paling step 3 itu retention. Jadi gimana ceritanya orang yang udah tahu produk kita, orang yang udah beli produk kita, mereka mau beli lagi produk kita. Nah, jadi tiga hal itu tuh jadi apa ya, kayak scope-nya digital marketing. Jadi untuk misalnya untuk akuisisi tadi kayak ada digital ads, sosial media, itu kan kayak kita memperkenalkan kan. Terus untuk membuat orang mau beli, misalnya kita kasih mereka promo, kayak untuk pembelian pertama misalnya gratis segini kan, itu juga butuh channel kan untuk kita attract orang-orang sampai akhirnya mereka mau beli. Strateginya juga beda. Sama yang terakhir buat retention tuh untuk nge-keep orang-orang beli produk kita, misalnya kita kasih semacam loyalty program. Misalnya kamu misalnya beli 3, kamu bakalan dapat gratis 50% di pembelian berikutnya, kayak gitu sih, loyal. Strateginya yang memang beda. Jadi kurang lebih itu sih kalau menurut gue kesimpulan dari digital marketing itu. Oh, I see. Jadi untuk biar lebih jelasnya tuh kayak kita
melihat dari sisi funnel marketing ya, atau dalam di sini spesifiknya digital marketing funnel ya. Dari yang di awal tadi yang ada awareness, habis itu conversion, terus ketiga tadi retention ya. Oke. Nah, gue tuh masih penasaran nih Tam. Kayak sebenarnya tuh impact-nya digital marketing tuh sejauh apa sih Tam? Kayak mungkin lo bisa ceritain nggak mungkin studi kasus yang pernah lo kerjain di mungkin di perusahaan-perusahaan yang sudah pernah lo kerja di sana gitu? Boleh. Jadi gue pernah punya case sih. Jadi dulu itu emang kayak company-nya, I would say dia belum digitally evolved gitu. Masih menggunakan kayak cara-cara yang tradisional ketika mereka melakukan sebuah marketing campaign atau ya aktivitas buat datengin duitnya itu masih tradisional banget. Jadi in some ways mereka melakukan sisi digitalnya kayak mereka mau jualan barang nih. Untuk mereka jualan barangnya itu mereka pertama misalnya mereka ngirimin SMS ke customer. Nomor 2 mereka ngirimin email ke customer. Nomor 3 itu mereka bagi-bagiin pamflet di jalanan ke customer. Nah, di antara 3 hal itu ketika kita mau cari tahu channel mana yang paling yang paling menghasilkan duit itu ada satu keadaan mereka itu nggak bisa jelasin. Jadi kayak kita nggak tahu. Jadi dari 3 channel ini kita nggak tahu mana yang paling menghasilkan keuntungan untuk kita. Padahal budget kan udah di-spend kan ke masing-masing 3 channel itu udah di-spend kayak ke SMS ada duitnya sendiri, ke email ada duitnya sendiri, terus bagi-bagiin pamflet juga ada duitnya sendiri kan di print kayak gitu. Something yang di situ menurut gue digital marketing itu bisa berperan adalah setidaknya dengan kita menggunakan tools di dalam digital marketing, kita tuh bisa melihat impact dari apa yang usaha apa yang udah kita lakukan dalam bidang promosi misalnya. Kayak tadi nih, kalau misalnya kita mencontohkan SMS, terus email, sama bagiin banner di pinggir jalan kan. Nah, dari 3 hal itu, gue ngerasa digital marketing yang ada di dalam email marketing itu bisa mengukur keberhasilan atau misalnya dampak yang bisa ditimbulkan ke sisi bisnis. Kayak misalnya SMS kan mungkin itu sounds digital kan, tapi sebenarnya itu nggak terlalu digital banget karena end-to-end prosesnya itu nggak bisa kita measure. Oke, kita bisa measure berapa orang yang kita kirimin SMS. Tapi in the end kita nggak tahu ini orang tuh beneran baca SMS-nya atau enggak. Itu nggak ada job, itu buntu. Even sampai sekarang pun nggak banyak teknologi atau kayak kurang banget lah untuk teknologi nyampe ke SMS itu karena masih kurang bukannya best practice buat digital marketer lah kalau SMS itu. Jadi impact-nya nggak beneran ketahuan kalau dari sisi SMS. Nah, kalau misalnya tadi nomor 3, misalnya lompat ke nomor 3, itu lewat bagi-bagiin banner, misalnya di pinggir jalan. Kan kita bagi-bagiin misalnya 1000 piece of banners gitu. Tapi kita nggak tahu beneran kesuksesannya setelah kita bagiin itu gimana. Apakah habis orang nerima banner kita, mereka baca terus datang ke toko, atau misalnya mereka buang langsung, kan kita nggak tahu. Kita nggak tahu impact-nya. Itu benar-benar nggak bisa terukur. Nah, beda misalnya kalau kita implementasi digital marketing di channelnya email marketing tadi. Dari email itu kan kita bisa lihat kayak kita ngiriminnya ke berapa orang. Terus yang baca berapa orang. Yang sampai akhirnya ngeklik untuk misalnya kita suruh mereka datang ke website untuk beli barang, itu kita bisa lihat berapa orang. Sampai akhirnya mereka beli pun itu bisa kita lihat. Sampai sales-nya yang datang dari channel itu kita bisa lihat. Jadi beneran kayak dari situ tuh semuanya tuh bisa terukur dari digital marketing. Makanya kayak yang pengen gue highlight di sini adalah di digital marketing itu, teknologi yang udah diimplement di digital marketing itu kita bisa mengukur end-to-end proses dari mulai kita start sampai akhirnya kita end, sampai akhirnya barang itu kejual tuh kita bisa nge-track performance-nya kayak gimana. Itu sih. Jadi mungkin dampak apa yang bisa dibawa oleh digital marketing itu tadi kayak transparansi terkait apa yang kita lakukan itu sebenarnya bawa impact atau enggak ke bisnis. Itu sih kurang lebih. I see. Dan ini pun juga nantinya bisa begini ya, kayak jadi salah satu tolak ukur kayak kita mau invest ke channel yang mana yang lebih impactful gitu ya. Jadi, dan keputusannya pun jadi data driven gitu ya. Jadi nggak kayak mengira-ngira kayak kayaknya ini, tapi karena kita punya datanya gitu ya. Betul sekali.
Ya, oke. Menarik banget memang. Oke, terakhir nih Tam, buat teman-teman yang memang mau terjun ke dunia marketing nih, apalagi Hmm. kalau ngelihat dari jurnya Tama tadi kan ini, apa namanya, lo dari awal emang di translator, emang udah berkutat di konten, dan terus habis itu kayak akhirnya masuk ke dunia marketing, jadi kan itu emang masih ada relevansinya, apalagi lo juga kuliahnya dulu di sastra gitu ya. Nah, Hmm. mungkin kalau untuk orang-orang yang baru pengen nih masuk ke dunia marketing, lo ada ini nggak, apa namanya, ada saran nggak kayak mereka harus mulai dari mana gitu? Oke, mulai dari mana ya? Sebenarnya mungkin dari pengalaman gue aja ya, kayak Hmm. hal yang buat gue tertarik digital marketing itu mungkin bukan cuma karena background-nya gue, misalnya kerjanya di sastra atau translator yang mungkin ada hubungannya, tapi lebih kayak ke ini sih lah, rasa penasaran sih. Kalau gue tuh Hmm. dulu orangnya itu emang tukang ngoprek. Jadi ketika misalnya, dulu tuh kan gue cuma sekedar consumer kan, kalau gue pakai sosmed itu ya gue cuma pakai di sisi orang yang nerima konten sosial media gitu. Hmm. Tapi begitu ada kesempatan gue untuk jadi sosok produsen untuk membuat konten di sosial media, itu tuh gue beneran kayak wah ini something yang buat gue sangat tertarik untuk bisa belajar terus. Nah, jadi mungkin satu hal yang pengen gue share adalah rasa penasaran yang tinggi sih. Dan yang pertama mungkin adalah interestnya memang di bidang digital marketing atau misalnya marketing. Karena digital marketing tuh menurut gue again fokusnya itu adalah kita kan solve problem kan. Jadi kita tuh punya masalah. Kita itu pengen as digital marketer, kita itu ingin membantu orang-orang yang punya masalah itu masalahnya jadi terselesaikan. Misalnya kayak Adam nih, Adam itu misalnya pengen beli obat batuk gitu. Tapi dia nggak tahu obat batuk yang bagus itu apa, karena ibaratnya dia eh, nggak ada info untuk nyari obat batuk yang benar pas buat dia itu apa tuh Adam nggak tahu karena dia harus mulai dari mana. Nah kita sebagai digital marketing tuh bisa bantuin Adam nih, kayak misalnya dengan Adam yang suka nge-search di Google itu tuh kita bisa tahu behaviornya Adam itu kayak gimana dan kita juga bisa merekomendasikan obat batuk yang cocok buat Adam tuh kayak gimana. Nah itu kan jadi salah satu apa ya kayak hal yang buat gue tertarik gitu. Jadi dengan interest gue yang juga pengen selalu ngulik-ngulik untuk belajar tentang digital marketing, gue juga pengen bisa solve others people problem. Jadi dengan bisa deliver solution ke customer, jadi itulah alasan kenapa gue terus belajar tentang digital marketing terusan kayak gitu sih. Jadi improve. Jadi awalnya mungkin pengen belajar tentang konten, oh next lagi gue pengen belajar tentang performance, gue pengen belajar tentang branding. Itu kan sebenarnya tujuannya adalah karena gue ngerasa apa yang gue pelajarin itu bisa berguna buat orang lain. Kurang lebih gitu sih, Dan. Oh, I see. Oke. Mungkin itu Tam, Yes. apa namanya, sesi kita pada siang hari ini. Sekali lagi thank you udah mau mampir di YouTube gue. Dan mungkin next time gue gantian mampir ke YouTube lo. Jadi sebenarnya teman-teman, Tama ini juga punya YouTube channel. Jadi di YouTube channel pun juga ada beberapa materi tentang apa namanya digital marketing. Bahkan kayak yang tadi, mungkin yang funnel tadi, gue ngeliat kayak ada kan ya di channel lo ya, Tam ya, untuk lebih lengkap. Nah itu nanti mungkin bisa mampir ke channelnya Tama. Namanya apa Tam? Channelnya Tam? Namanya nama gue sih Pratama Agus Nugroho sih. Pertama Agus Nugroho. Nanti mungkin linknya gue taruh di deskripsi aja ya. Yap, thank you. Ya oke, kalau gitu, thank you Tama, thank you teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.